Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yumna Yusrina dengan NIM 933103519 dari Prodi Studi Agama-Agama semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu tasawuf, yaitu dengan menjawab 5 pertanyaan. Adapun untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, pengertian tasawuf memiliki banyak makna. Yang pertama yaitu tasawuf itu berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahl sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya diisi dengan selalu berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu tasawuf itu berasal dari kata sofa, yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya itu adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Dan yang ketiga adalah tasawuf berasal dari kata sof, atau yang dinisbatkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di barisan atau di sof yang paling depan. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Junaidi, tasawuf itu adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, menaburkan nasihat pada semua orang, serta memegang teguh janji Allah dalam hal hakikat dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam hal syariat. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, tasawuf itu adalah salah satu di antara ilmu syariat yang baru dalam Islam, yang asal mulanya itu adalah amal perbuatan ulama salaf dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Dasar tasawuf sendiri itu adalah tekun beribadah, memutuskan jalan selain yang menuju Allah, serta berpaling dari kemegahan dan kemewahan dunia. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek ilmu tasawuf itu ada dua, yaitu objek materia dan objek formal. Yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf itu adalah hal ihwal batin yang menyangkut jiwa, hati, dan ruh. Adapun objek formalnya yaitu adalah segala usaha yang dilakukan untuk tujuan membentuk kepribadian yang lebih baik dan bersih sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sumber dan dasar tasawuf sendiri itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ilmu ketuhanan. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya tasawuf itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern sendiri itu adalah ajaran Islam itu merupakan faktor yang mendorong munculnya tasawuf, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini mengajarkan untuk hidup warok, takwa, dan zuhud, yang semuanya itu merupakan inti dari tasawuf itu sendiri. Sedangkan faktor yang kedua yaitu ekstern, yaitu munculnya tasawuf dalam Islam itu juga berasal dari faktor ekstern yang dipengaruhi dari agama-agama selain Islam, yang diantaranya yaitu antara lain, yang pertama, tasawuf itu lahir karena pengaruh paham Kristen, yaitu menjauhi dunia dan mengasingkan diri di biara-biara. Sikap ini terlihat jelas dalam perilaku sufi yang dalam paham zuhud yang mereka anut. Yang kedua itu adalah tasawuf lahir karena pengaruh dari paham Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia itu kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Raga itu adalah penjara roh. Untuk mencapai kesenangan yang sebenarnya dalam samawi, seseorang itu harus membersihkan roh tersebut dengan sikap meninggalkan materi dan berkompetensi dan berkontemplasi. Yang ketiga yaitu tasawuf itu muncul dari filsafat Eman si Plotinus
yang membawa paham bahwa wujud memancar dari zat Tuhan, roh dari Tuhan, dan kembali juga kepada Tuhan. Masuknya roh itu menjadi kotor, sehingga untuk kembali kepada Tuhan itu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan sikap meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Faktor yang selanjutnya yaitu tasawuf lahir atas pengaruh nirwana. Menurut ajaran Buddha bahwa seseorang itu harus meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi. Tasawuf sendiri itu lahir dan atas pengaruh Hinduisme yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan demi tercapainya persatuan antara Atman dan Brahman. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan perbedaan antara maqamat dan ahwal serta macam-macam tingkatan keduanya dan juga pengertiannya. Adapun maqamat sendiri itu secara etimologi itu dari kata maqam yang artinya kedudukan spiritual. Menurut pembagian dan susunan Abu Nasr al-Sarraj itu ada 7 maqam yang secara urut yaitu maqam taubat, maqam wara', maqam zuhud, maqam fakir, maqam sabar, maqam tawakal, dan maqam ridho. Sedangkan ahwal menurut Al-Tusi yaitu ahwal adalah keadaan hati yang selalu berpikir, dan bukanlah hal itu dilihat dari metodologi mujahadah dan latihan-latihan seperti yang telah disebutkan sebagaimana terdahulu. Tingkatan ahwal menurut Abu Nasr as-Sarraj itu dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkatan pengawasan diri atau al-muraqabah. Yang kedua yaitu tingkatan kedekatan diri atau al-qurbu. Yang ketiga itu adalah tingkatan cinta atau al-mahabbah. Yang keempat adalah tingkatan takut atau al-khauf. Yang kelima tingkatan harapan atau ar-roja. Yang keenam tingkatan kerinduan atau asyauq. Yang ketujuh adalah tingkatan kejinakan atau senang mendekatkan kepada perintah Allah atau al-unsu. Yang kedelapan adalah tingkatan ketenangan jiwa atau al-itminaan. Yang kesembilan tingkatan perenungan atau al-musahaah. Dan yang ke-10 adalah tingkatan kepastian atau al-yakin. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Adapun zuhud itu adalah menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Zuhud dalam ajaran tasawuf itu adalah adanya kesadaran dan komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhannya sebagai perwujudan ihsan dan merupakan suatu tahapan maqam menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.